Selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat mengikuti ibadah online pada Minggu 7 Juni 2020. Ibadah pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Yuniar Kartika Hapsari. Warta jemaat dapat dibaca pada warta yang telah di-share pada WhatsApp grup GKI Prambanan. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah Minggu Trinitas. Hari ini kita merayakan Minggu Trinitas, Allah yang Esa, Allah yang telah menciptakan bumi dengan segala isinya, Allah yang telah hadir bagi umat manusia dan memberi manusia kuasa atas bumi. Manusia menjadi wakil Allah dan juga mitra Allah dalam mengelola, memelihara, dan menjaga bumi. Allah yang hadir dalam rupa manusia, Sang Putra, Yesus yang memulihkan manusia. Manusia dipulihkannya untuk menyadari tugas dan tanggung jawabnya. Manusia yang juga senantiasa disertai Allah melalui kehadiran Roh Kudus yang menuntun manusia memelihara bumi dengan isinya. Karya pemeliharaan Allah bagi bumi ini nyata dengan keterlibatan kita untuk turut berkiprah sebagai mitra dan wakil Allah di bumi untuk menghadirkan damai bagi semua. Dengan bangkit berdiri, mari bersama kita menyanyikan KJ 19, 1, 3, dan 5. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Tritunggal Maha Kudus beserta saudara. Beserta saudara juga. Allah berkarya mencipta bumi dengan segala isinya. Ia pun menjadikan manusia serupa dengan gambarnya. Manusia dijadikan wakil dan mitranya di dunia. Diberinya kuasa menguasai isi dunia, namun dosa manusia menjadikan manusia merusak hubungan antara sesama dan juga dengan alam sekitarnya. Keserakahan manusia menjadikan alam rusak karena eksploitasi yang dilakukan manusia hanya untuk memuaskan nafsu semata. Pemeliharaan bumi yang menjadi tanggung jawab manusia telah diabaikan.
kita menjadi salah satu di antara manusia yang telah merusak relasi antar dan juga alam ini. Saat ini, marilah kita menyadari segala pelanggaran dan dosa kita. Seraya kita memohon ampun kepada Tuhan dalam doa. Jemaat dipersilakan untuk berdoa secara pribadi. Mari kita berdoa. Ampunilah kami ya Tuhan yang sudah melakukan kesalahan kami, pelanggaran kami yang selalu kami lakukan untuk merusak lingkungan kami dan menyakiti hati sesama kami. Ampunilah kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita menyanyikan umat dari KJ 25, 1, 2, dan 3. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Saat ini terimalah berita anugerah dari Tuhan sebagaimana tertulis dalam 2 Korintus 13 ayat 13 yang berbunyi demikian. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita bersama menyanyikan KJ 246 bait pertama dan kedua. Kami
kita bersatu hati, kita mohon pimpinan Roh Kudus sebelum kita membaca dan mendengarkan kebenaran sabda Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, Pencipta, Pemelihara, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Roh Kudus, Roh Penolong dan Roh Penghibur, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan, kebaikan, pertolongan, berkat, dan pengampunan yang kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Saat ini kami bersama-sama Tuhan memohon hikmat dan bimbingan Tuhan di dalam kami membaca dan merenungkan kebenaran sabda Tuhan. Kiranya kami memiliki hati yang teduh, hati yang paham akan kehendak Tuhan, dan mengarahkan pikiran serta hati kami hanya kepada hikmat Tuhan saja. Sehingga kami boleh paham dengan betul, kemudian kami boleh melakukan kebenaran sabda-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Sekalipun saat ini kami masih terus berjuang melawan pandemi, tetapi firman-Mu Tuhan yang memberikan kami kekuatan, serta firman-Mu juga harus terus kami lakukan di dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bacaan Injil diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Matius 28 ayat 16 sampai 20 yang berbunyi demikian. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagialah kita yang mendengar, menyimpan di dalam hati dan dengan sukacita melakukan di dalam keseharian kita. Haleluya. Jemaat Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali beribadah bersama-sama, dan saat ini kita menghayati Minggu Trinitas. Kalau kita mencari kata Trinitas dalam Alkitab, sampai tangan kita kemeng, mata kita sepet, nggak akan ada ya. Karena istilah Trinitas itu adalah doktrin gereja yang dikembangkan di kemudian hari. Jadi setelah Alkitab itu ada, kemudian di kemudian hari setelah itu ada doktrin, ada ajaran tentang Trinitas. Jadi kalau ada yang ngomong, wah Trinitas nggak ada di Alkitab, wah, memang tidak tertulis di Alkitab. Nah, dalam Trinitas itu kita bisa melihat kesatuan antara Allah Bapa, Allah Anak, dan juga Allah Roh Kudus. Kalau GKI mana? Allah yang lebih berperan. Nah, kita tidak, apakah Allah Bapa, apakah Yesus yang lebih berperan, apakah Roh Kudus? Tidak. Kita mengakui bahwa tiga-tiganya adalah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena Bapa adalah Allah, Anak atau Tuhan Yesus adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Tapi dalam Trinitas kita juga bisa melihat bahwa Bapa itu bukan Yesus Kristus. Bapa juga bukan Roh Kudus karena punya pribadi sendiri. Yesus Kristus bukanlah Bapa. Yesus Kristus juga bukanlah Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu bukan Allah. Roh Kudus juga bukan Yesus Kristus. Ketiganya punya pribadi sendiri-sendiri masing-masing, tetapi mereka adalah Allah yang menjadi satu kesatuan. Nah, bagaimana kita sebagai orang Kristen menghayati Trinitas?
Apakah hanya Allah Bapa saja yang berperan dalam kehidupan saya, atau Yesus Kristus saja, atau wah Roh Kudus nih, hanya Roh Kudus, urapan Roh Kudus ya. Kita mempercayai bahwa melalui pengalaman kita boleh mengalami, merasakan karya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus di sepanjang kehidupan kita. Nah, hari ini di dalam Minggu Trinitas ini kita diajak untuk terlibat untuk memulihkan ciptaan bersama dengan Allah Trinitas. Kok temanya Trinitas, tentang Allah Bapa Roh Kudus, kemudian tadi bacaannya tentang Yesus yang memberikan mandat atau perintah pada murid-murid untuk bisa membaptis banyak orang. Tapi kenapa hari ini kita belajar tentang bagaimana kita harus terlibat untuk memulihkan ciptaan Allah bersama-sama dengan Allah Trinitas. Jemaat Tuhan, saat ini kita bersama-sama masih bergumul melawan ya. Pertama-tama kita suruh melawan COVID ya, kemudian sekarang berdamai dengan COVID, nanti terus habis melawan berdamai pacaran, enggak ya? Maksudnya adalah kalau dulu berjuang supaya kita bisa memenangkan COVID-nya hilang. Oh ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Oh ya sudah, kalau begitu kita berdamai. Hidup yang sehat, hidup bersih, protokol kesehatan diikutin, jadi kita berdamai, nanti hidupnya bisa new normal. Tapi ini tidak bisa dilakukan dekat-dekat ini ya, perlu banyak kajian dan yang lain-lain sampai new normal di Indonesia bisa dilakukan. Nah, ketika COVID ini kita rasakan bersama-sama sebagai pandemi yang menyayat-nyayat hati, membuat kita prihatin, ada kabar baik di balik pandemi yang saat ini kita alami bersama-sama. Jemaat Tuhan tahu, ketika pandemi ini mulai marak muncul di Jakarta ya, kemudian ada PSBB, banyak orang yang ada di rumah. Ternyata kualitas udara di Jakarta dan di kota-kota lain itu menjadi lebih baik. Karena biasanya ada polusi udara dan yang lain-lain. Kemudian kegiatan industri itu polusinya luar biasa. Bahkan orang Jakarta tuh bisa lihat gunung gede ya, wah luar biasa. Biasanya tertutup udara-udara kotor ya, sekarang jadi bersih. Dan di balik adanya pandemi ini, wah penurunan nitrogen dioksida NO2 itu ya, karena banyak sekali pabrik-pabrik, mesin mobil, emisi karbon dioksida, CO2 berkurang begitu luar biasa. Kita mendengar juga bahwa lapisan ozon itu membaik, tadinya sudah bolong-bolong, tapi belakangan ini membaik, kualitas air membaik, bahkan ada hal lain lagi yang berkaitan dengan alam semesta menjadi dampak positif dari adanya COVID-19. Kemudian orang mengatakan, oh mungkin saat-saat ini adalah saat di mana Tuhan sedang memulihkan ciptaan. Jadi bukan hanya alam semesta ya, hewan-hewan juga mendapatkan dampak yang luar biasa. Katanya hewan-hewan yang tadinya tidak pernah muncul itu sekarang bermunculan. Karena biasanya ada manusia yang datang ke habitat mereka. Kemudian ketika manusianya dikarantina, hewan-hewan ini bisa muncul dan ciptaan sedang dipulihkan. Tapi di balik itu kita juga merasa, kalau memang Tuhan memulihkan ciptaan, kenapa banyak korban gitu ya? Nah itu adalah misteri. Kita tidak bisa mencari jawabannya karena itulah yang terjadi, yang harus kita percayai saat ini adalah apa yang terjadi. Tuhan punya maksud yang baik dari apa yang saat ini sedang kita alami. Orang boleh mengatakan bahwa saat ini adalah saatnya Tuhan memulihkan ciptaannya. Bahwa dunia sudah mulai banyak sampah, polusi udara, dan yang lain-lain. Dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015, di Indonesia ini luas hutannya ada 128 juta hektar. Tahun 2015, 128 juta hektar. Tahun 2017 menyusut jadi tinggal 125,9 juta hektar. Jadi ada penyusutan 1 juta hektar. Ini baru di Indonesia. Belum dihitung negara-negara lain yang kehilangan hutan juga. Kerusakan alam begitu cepat. Konon katanya
akibat kerakusan manusia dan keinginan untuk menguasai ciptaan ya, sehingga dampaknya dunia semakin panas. Di satu tempat panas, di satu tempat banjir, satu tempat tanah longsor, tempat lain hutannya kebakaran, tempat lain ada hal-hal lain lagi. Nah, ini dampak dari alam yang mulai rusak. Padahal kalau kita melihat kembali apa yang terjadi di dunia ini ketika Allah Bapa menciptakan dunia ya, di Kejadian 1 ayat 31a kita bisa menemukan, maka Allah melihat yang dijadikan itu sungguh amat baik. Jadi sebelum manusia itu ada, Allah sudah menciptakan segala sesuatu. Kalau kita baca Kejadian, tadi bumi belum berbentuk apa-apa, roh Allah melayang-layang, kemudian ada tanaman, ada hewan, ada cakrawala dan yang lain-lain, semua dipersiapkan untuk manusia ya. Sehingga di ayat 28 dikatakan beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Ditaklukkan ya. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi Allah memilih manusia untuk dijadikan mitra. Manusia diberikan kuasa beranak cucu, menaklukkan bumi, berkuasa atas binatang-binatang, semua yang ada di laut, di udara, dan yang merayap. Tapi apa yang terjadi ketika manusia itu dipilih sebagai mitra Allah, diberi kuasa penuh atas segala apa yang ada di bumi, yang terjadi manusia justru jatuh di dalam dosa dan merusak segala yang ada, termasuk merusak alam. Itu yang terjadi. Bahwa kuasa yang diberikan digunakan untuk memuaskan dirinya sendiri. Nah, kemudian yang terjadi bukan hanya alam yang rusak, tetapi relasi sesama manusia yang sudah terjalin menjadi rusak, orang yang kuat menindas yang lemah, kemudian perpecahan di dalam kehidupan manusia, dan yang lebih parah adalah rusaknya hubungan manusia dengan Allah. Nah, itulah yang saat ini digaung-gaungkan, digemakan pada Minggu Trinitas ini. Kiranya umat dapat menjadi umat yang kembali ke apa yang mula-mula ditentukan oleh Allah dan kembali masuk dalam karya pemulihan ciptaan. Lalu apa hubungannya dengan Matius 28 ayat 16 sampai 20? Kita tahu bahwa pada saat itu Tuhan Yesus mengatakan kepada para murid, pergilah ke Galilea, ada tempat yang dituju di sana, kemudian bertemu dengan Yesus, ada yang dengan sigap menyembah Yesus, tapi ada yang benar Yesus atau bukan ya, dengan penuh ragu-ragu, dan Tuhan Yesus mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ayat ini sering menjadi ayat jebakan. Dikatakan begini, kalau Matius 28 ayat 19 itu kan mandat. Yesus ngomong sama murid-murid, kalau murid-murid tidak bisa membaptis, berarti kan gagal melakukan kehendak Yesus gitu ya. Kalau orang-orang tuh tidak membaptis, berarti tidak bisa. Bapak Ibu ada yang sudah baptis? Ya, kalau di GKI, ajaran gereja kita yang bisa baptis hanya pendeta atau pendeta emeritus ya. Itu hal yang penting kita ketahui. Kalau ayat ini ditafsir secara dangkal, oh berarti tidak bisa membaptis, ya bagaimana gitu ya. Ini sangat dangkal. Kalau orang membaptis berarti harus jadi pendeta. Nah kalau semua orang Kristen menjadi pendeta, umatnya siapa gitu ya. Yang dimaksud di sini bukanlah baptis secara sakramen, harus mercik, atau kalau gereja-gereja saudara-saudara kita diselam. Itu hanya caranya, diselam atau dipercik. Tapi kalau kata-kata aslinya, baptislah mereka itu artinya baptiso,
diselamkan. Nah, kalau diselamkan itu berarti harus dimasukkan air. Nanti disangka lagi, GKI dipercek enggak betul. Oh enggak, ini hanya caranya saja. Yang dimaksud Tuhan Yesus mengatakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Itu maksudnya kalau kita ketemu orang, kalau kita pergi, kalau kita boleh ada bersama dengan orang-orang sekitar kita, kita tuh membaptiskan mereka, menenggelamkan mereka, membaharui mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maksudnya ditenggelamkan dalam apa, Bu? Gitu ya. Ditenggelamkan dalam cinta kasih Tuhan. Kalau orang ketemu kita, dia bisa merasakan, aku kok sukacita ya, aku kok teduh, aku kok senang, kok damai, kok melihat kasih Tuhan dari orang itu. Nah, orang yang berhadapan dengan kita tuh sedang ditenggelamkan, sedang diselamkan dalam kasih kuasa Tuhan, sedang dimasukkan dalam kekuatan Tuhan, dalam cinta kasih Tuhan ya. Karena kalau baptiso diselamkan di dalam air, ditenggelamkan gitu ya. Air itu kan tandanya untuk membersihkan. Kayak saudara kita kalau mau sholat ya, mereka wudhu dulu, itu tanda simbol untuk membersihkan sebelum menghadap Tuhan dalam ibadah. Jadi kalau orang ketemu dengan kita, kita bersihkan mereka supaya bisa merasakan kasih kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi bukan hanya sekedar dipercek atau ditenggelamkan di dalam air, dibaptis gitu ya. Tapi bagaimana kita bisa menjadi bagian, menjadi mitra Allah yang mengajak orang-orang yang bertemu dengan kita untuk merasakan kasih Allah Trinitas. Allah Bapa, Allah Anak Yesus Kristus, Allah Roh Kudus. Dan bahwa ketika Tuhan mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka, itu harus kita lakukan melalui kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian di situ dikatakan bahwa sampaikanlah Injil ya, ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu. Kalau sampaikan Injil kepada mereka, itu artinya kabar sukacita. Jadi apakah itu hanya kepada manusia saja? Oh enggak. Kabar sukacita itu juga harus kita sampaikan kepada seluruh ciptaan. Nah, ini hubungannya dengan bagaimana kita terlibat memulihkan ciptaan bersama Allah Trinitas. Coba, kalau kita tiap hari makan sayur, kita beli di pasar, kita tinggal beli pakai uang toh, beli bayam, beli kangkung, kita beli pakai uang. Kita pernah berpikir enggak, Tuhan terima kasih, Tuhan berikan saya berkat, saya bisa beli kangkung, bayam, tempe, dan yang lain-lain, daging sapi, udang, dan yang lain, pakai duit saya. Tapi pernah enggak kita terpikir, Tuhan terima kasih untuk para petani yang mau menanam, bersusah payah, hujan ya kehujanan, panas ya panas gitu ya, sehingga mereka itu nanami, dipanen, betul sih mereka dapat uang gitu ya, tapi mereka melakukan itu. Coba kalau kita punya uang aja enggak nanam, apa kita mau makan uang? Kan enggak bisa. Tuhan terima kasih, di sapi ini ada yang memelihara, terima kasih untuk mereka yang mau bersusah payah di kur itu ya, tempat penyembelihan, terima kasih untuk para pedagang. Coba kalau segala sesuatu itu tidak kita lakukan dengan baik, tidak memulihkan, apa yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudari? Dunia ini makin lama makin hancur. Kalau ibu-ibu ke pasar, saya tanya, pulangnya kreseknya ada berapa? Yo, kalau belanja ke pasar, kreseknya ada berapa? Di tukang sayur ya, sayur mayur, tahu tempe, satu plastik. Nanti ke tukang ikan ya, plastik satu lagi. Ke tukang apa, plastik satu lagi. Itu di rumah tuh plastiknya tumpuk undung. Nanti terus buat apa? Buat buang sampah.
ditaruh di plastik lah, terus tuh terurainya berapa tahun, kamu dibakar saja sehari hilang ya, itu dibakar itu sampahnya hilang tapi kan udaranya naik. Nah itu hal-hal kecil. Kalau kita mandi, suabune ya, swampone itu semua itu kan ada bahan-bahan yang apa ya, ngerusak air ya. Makanya sekarang ada gerakan zero waste. Jadi kalau mandi itu sabunnya organik yang tidak, limbahnya itu tidak mencemari air. Terus kalau apa-apa itu bungkusnya pakai kertas. Syukur-syukur ke pasar bawa keranjang satu. Jadi kalau belanja masukin plung ya, belum yang lain-lain. Itulah yang terjadi, kenapa manusia harus ikut ambil bagian dalam memulihkan ciptaan. Karena jangan-jangan kita mempunyai andil yang besar dalam kerusakan. Sehari itu ngecas HP, nonton TV, masih denger radio, muter mesin cuci, magicom, dispenser, lampu-lampu, AC semua. Ya, jadi listriknya, wah bisa bayar, oke bisa bayar. Tapi apakah nggak lebih baik kalau kita hemat listrik? Kita hemat air, kita menghemat segala sesuatu, karena jangan-jangan apa yang dikehendaki Allah di Kejadian 1 ayat 28, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhi bumi, berkuasa akan ikan-ikan, di burung-burung, di udara, segala binatang merayap, itu justru tidak kita usahakan dengan baik. Justru kita menjadi penyumbang rusaknya alam ciptaan ini. Nah ini yang harus kita renungkan, bahwa Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus luar biasa mempersiapkan kehidupan manusia dari awal sampai akhir. Semua ditata, manusia masuk ke bumi sudah siap. Tapi ternyata kita menyia-nyiakan itu. Matius 28 ayat 20 mengatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, kalau pergi ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Coba di garis bawah. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi ternyata ini sangat dalam maknanya. Enggak cuma tato, not action, talk only. Omdo, ngomong doang. Kita ngomong tapi tidak kita lakukan. Tapi Tuhan mengatakan, segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, ajarlah mereka. Ini kalau dibalik. Jadi yang pertama, kalau kita mau mengajar segala sesuatu yang telah diperintahkan Tuhan, itu kita harus tahu dulu. Kita harus paham dulu. Kita harus lakukan dulu, jangan sampai kita nggak melakukan itu mengajar orang lain. Kamu ke gereja yo nak, ke gereja. Yes, ke gereja, tak anter, mama sama papa di rumah aja ya. Sekarang, oh kan masa pandemi, oh iya ibadah ya, ibadah. Kamu tak setel ke YouTube, GKI, pakai YKB, pakai Bina Marga, duduk manis. Lah mama papa enggak males ibadah kok lewat HP gitu ya. Nanti ngomong, itu lampunya dimatiin, kamar tidur. Wah ternyata orang tuanya sendiri kamarnya tuh 24 jam lampunya murup terus ya. Jangan pakai AC kalau sudah dimatiin. Waduh, orang tuanya tuh enggak pernah mati. AC-nya jangan malas, jangan ini, jangan itu. Kamu lakukan ini apa? Tapi enggak pernah dilakukan sendiri. Nah, ini enggak bisa. Harus dilakukan dulu supaya bisa mengajar orang lain. Kita enggak bisa bilang, kamu hemat energi, kamu hemat air, kamu hemat ini itu. Tapi kita enggak melakukan. Sebagai tanda bahwa kita menghargai karya penciptaan Allah Bapa, penebusan Yesus Kristus, penyertaan dan pertolongan dari arah Allah Roh Kudus, maka kita harus melakukan itu dan ikut ambil bagian dalam memulihkan ciptaan bersama dengan Allah Trinitas. Kan
karena Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus ini terus berkarya. Gak ada yang pensiun. Allah Bapa pensiun waktu Yesus ada, Yesus pensiun waktu dia naik ke surga. Enggak. Mereka dalam kesatuan dan terus mengupayakan yang terbaik untuk manusia. Dan penguatan yang membuat kita kuat saat ini adalah ketika Tuhan Yesus mengatakan, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Luar biasa kan? Tuhan sertai kita sampai akhir zaman. Sisi positif, kita senang banget Yesus menyertai kita sampai akhir zaman. Tapi kalau ini direnungkan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau saya melakukan kesalahan, dosa, perbuatan-perbuatan di dalam kegelapan, hal yang tidak baik, perkataan, tindakan, pikiran, bukannya Yesus, Allah, Roh Kudus, Allah Bapa juga senantiasa bersama dengan kita. Apa kita tidak merasa malu? Apa kita tidak merasa bahwa hidup kita itu kok seperti itu ya? Oleh sebab itu kita harus mengupayakan yang baik. Karena Tuhan Yesus mengatakan, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sehingga perjuangan kita adalah memulihkan ciptaan bersama Allah Trinitas. Kita tidak sendiri, karena Allah bersama dengan kita. Selamat berjuang, Tuhan mengasihi kita. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama-sama umat Tuhan di segala tempat dan waktu, kita nyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami kembali. Mari jemaat Tuhan, kita bersatu hati, kita naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur bila mana Engkau boleh bersama-sama dengan kami di dalam ibadah yang teduh ini. Engkau sendiri yang memberikan hikmat dan pengetahuan bagi kami, sehingga kami boleh faham dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami bersatu hati, kami bersama-sama naikkan syafaat kami berdoa secara khusus untuk gereja kami GKI Prambanan. Tuhan, kami berterima kasih, Engkau menjadi kepala gereja untuk GKI Prambanan dan seluruh gereja yang ada di dunia. Sekalipun saat ini Tuhan, kami belum dapat beribadah di gedung gereja kami masing-masing seperti biasa, tetapi Engkau Sang Kepala Gereja yang boleh hadir di tempat kami masing-masing. Karena gereja bukanlah gedungnya, tetapi kamilah gereja-gereja milik Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan kami untuk segera beribadah. Tapi biarlah kami mendapatkan hikmat dari Tuhan, dan juga kesabaran untuk boleh menanti sampai kami boleh beribadah kembali di gereja kami masing-masing. Dan untuk majelis jemaat GKI Prambanan, Tuhan berikan hikmat juga supaya setiap saat boleh melayani kami, sekalipun pelayanan kami via daring, dan mulai mempersiapkan lagi bila mana waktunya nanti kami boleh beribadah di gereja, GKI Prambanan siap untuk boleh beribadah bersama-sama,
mengikuti anjuran pemerintah, protokol kesehatan, dan segala sesuatu yang kami perlukan, biarlah Tuhan yang menolong untuk bisa terpenuhi dan tercukupi, khususnya di dalam pelayanan kami. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan berikan panjang umur bagi mereka, kekuatan, kesehatan, sukacita, dan juga kebahagiaan. Biarlah mereka boleh menikmati pertambahan usia dengan ucapan syukur dan boleh bertambah mengasihi Tuhan dan giat di dalam pelayanan. Kami terus berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang dalam masa pemulihan, berjuang mendapatkan kesehatan, atau mereka yang saat ini sedang sakit Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan kekuatan bagi mereka, kesehatan dan pertolongan, juga kesabaran, supaya boleh menjalani hari-hari ini dengan hanya berserah kepada Tuhan, karena pertolongan Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka. Juga untuk jemaat Tuhan yang sudah memasuki masa usia lanjut, Tuhan jagai, Tuhan sertai, berikan kekuatan kesehatan. Bagi kami sekalian Tuhan, yang saat ini harus menahan diri untuk tetap di rumah, Tuhan juga memberikan kekuatan kesehatan. Dan bagi saudara-saudara kami yang dengan terpaksa harus keluar rumah untuk melakukan pekerjaan atau usaha, juga Tuhan memberikan pertolongan, kekuatan, dan kesehatan. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan, di mana saat ini kami sedang melawan COVID, biarlah kami boleh bersatu hati, kami boleh mendapatkan hikmat pertolongan Tuhan, kami boleh melakukan tugas kami masing-masing dengan baik, bersatu padu, bekerja sama, supaya COVID ini boleh kami atasi dan segera berlalu. Kami berdoa terus untuk para tenaga medis, orang-orang yang bekerja di rumah sakit, ataupun di puskesmas dan juga tempat pelayanan kesehatan yang lain, Tuhan menolong. Dan juga untuk aparatur negara, Tuhan juga senantiasa menolong, karena mereka juga membantu untuk menertibkan masyarakat. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami di kota-kota yang memberlakukan PSBB, kiranya mereka juga boleh patuh dan taat, sehingga angka COVID boleh ditekan dan banyak orang yang sembuh dan tidak tertular lagi. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, sekalipun saat ini Tuhan, kehidupan kami penuh dengan kekhawatiran, tetapi ketika kami serahkan semuanya kepada Tuhan, Engkau yang menolong kami. Mungkin saat ini kondisi ekonomi juga belum stabil Tuhan. Kami mengkhawatirkan apa yang terjadi dalam kehidupan kami, khususnya dalam hal ekonomi. Tapi kami percaya janji Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Tuhan ada bersama kami, Tuhan akan memenuhi segala keperluan kami, dan Tuhan yang akan senantiasa menolong kami. Kami juga ingin berdoa untuk pergumulan kami pribadi lepas pribadi Tuhan, bersama dengan keluarga kami masing-masing. Mungkin saat ini kami mengalami kesulitan, kami ada dalam pergumulan, bahkan dalam penderitaan, ketakutan, atau hal yang lain. Engkau yang akan menolong supaya pergumulan dan permasalahan kami segera berlalu, dan kami hanya mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah doa syafaat kami Tuhan. Kami tutup dengan menyanyikan doa Bapa kami, doa yang Tuhan telah ajarkan kepada kami.
jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan persembahan bagi Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening GKI Prambanan Bank Mandiri dengan nomor rekening 13801710269 atau dimasukkan dalam kotak persembahan yang tersedia di kantor gereja GKI Prambanan pada pukul 8 sampai 12 pada jam kerja. Nas persembahan pada pagi hari ini diambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 29, dengarlah sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita iringi persembahan kita dengan nyanyian NKB 199 1-2. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, walaupun di dalam kehidupan kami yang di tengah-tengah pandemi ini ya Tuhan. Tetapi karena kasih setiamu, karena kasih sayangmu kepada kami, Engkau telah mencurahkan berkat kepada kami. Sebagai ungkapan syukur kami ya Tuhan, pada pagi hari ini kami telah mengumpulkan persembahan. Tuhan, terimalah persembahan kami. Dan biarlah persembahan ini ya Tuhan, boleh dipakai untuk melebarkan kerajaan-Mu di GKI Prambanan ini. Dan berilah berkat dan hikmat bagi pengelola persembahan ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, doa ini kami mohon hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Jadilah seturut karya Allah dalam menjaga bumi, jadilah mitranya dalam mewujudkan kehidupan damai sejahtera di bumi ini. Dan saat ini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.